Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Pada pertemuan ketiga ini, insya Allah kita akan lanjut lagi pelajaran kita di program pengolah angka atau Microsoft Excel. Untuk hari ini, kita mulai pelajarannya dari desktop atau tampilan utama dari komputer. Nah, pelajaran pertama ini sebelum kita lanjut ke fungsi-fungsi tools, kita akan belajar dulu bagaimana cara untuk membuka program pengolah angka atau Microsoft Excel ini. Untuk cara pembukanya sendiri ada 3. Yang pertama, ada icon Microsoft Excel di desktop. Namanya desktop atau layar utama dari komputer. Nah, di sini Ustadz sudah mengasihkan di sini desktop, di sini ada Microsoft Excel. Ini adalah cara pertama, kemudian kita klik. Atau kemudian ada cara kedua adalah dengan cara kita cari di Start. Nah, kita insert Start di sini, Start. Kemudian All Programs. Dan kita lihat Microsoft Office, kita cari Microsoft Office di sini. Kita tekan. Nah, di sini ada banyak jenis Microsoft. Ada salah satunya adalah Microsoft Excel di sini. Adalah cara kedua. Kemudian cara yang terakhir masih sama di program Start. Kemudian kita di pencarian di sini kita tulis Microsoft Excel. Nah, Microsoft di sini ada 3 yang langsung muncul, ada 3, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel atau program pengolah katanya. Nah, langsung saja kita buka dan kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tools-tools yang ada di menu insert ini ya. Hari ini kita belajar di menu insert ini karena kemarin kita sudah selesai di menu home. Sekarang kita masuk ke menu insert. Yang pertama ada pivot table dan table. Nah, pivot table dan table itu adalah untuk mengatur atau membuat sebuah tabel di Microsoft Excel. Jadi kalau ini kan cuman ada cell, ada kolom, ada row, terus kemudian ada cell. Tapi kita bisa buat sebuah table atau tabel. Nah, caranya yang pertama kita membuat sebuah range atau kumpulan dari beberapa sel, dan kita pencet table. Nah, ini maka tabelnya akan jadi seperti ini. Nah, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nanti bisa kita setting lagi warna-warnanya. Sampai lagi, kita hapus tadi tabelnya. Selanjutnya di sini kita juga bisa menyisipkan gambar. Ada menyisipkan gambar, picture, gambar, clip art. Tapi di sini kita nggak menyediakan clip art. Ada shapes atau bentuk. Nah, kita bisa menyisipkan ini di sini. Atau kemudian kita bisa memberikan smart art atau biasanya ini buat bagan. Kalau bagi yang nggak tahu bagan itu sama seperti struktural. Jadi kalau di kelas pernah membuat sebuah struktural keras, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, bagian-bagian piket dan sebagainya, ini bisa juga dibuat di sini juga seperti ini. Nah, kalau udah dipilih jangan lupa dipilih OK biar muncul. Tapi untuk saat ini kita cancel karena kita nggak mau memunculkannya. Atau kita bisa menyisipkan screenshot atau tangkapan layar dari aplikasi yang lain. Kemudian kita sisipkan di sini. Di sampingnya, setelah tadi ada kita menyisipkan gambar tadi, gambar-gambar ini tadi, di sampingnya kita bisa menyisipkan chart. Chart ini boleh dibilang diagram. Nah, ada diagram kolom, ada diagram garis, diagram lingkaran, diagram bar, diagram area, diagram titik, atau diagram-diagram yang lain kita bisa taruhkan di sini.
Nah, untuk memilih diagram ini kita memerlukan data. Jadi kalau kita pengen buat diagram begini kita butuh data. Kalau tidak ada datanya masih diagramnya yang muncul ya kosong. Nah, muncul diagramnya yang kosong kayak gini. Nah, insya Allah pada pertemuan mendatang ketika kita udah mulai masuk ke pembahasan diagram, kita bikin data dulu, baru kita bikinkan diagram. Saat ini diagramnya udah pasti bentuknya kosong kayak gini, karena belum ada datanya. Nah, kalau pengen ada isinya kayak gini nanti, maka kita butuh data dulu, baru kemudian muncul diagramnya. Kemudian selanjutnya ada masih sama yang sebelumnya, ini juga ada diagram win-loss. Nah, kemudian ada kolom, ada line, sama kayak diagram yang lain di sini semua. Masih masuk dalam diagram. Kemudian ada filter di slice, ini jarang digunakan. Ada hyperlink. Hyperlink itu digunakan untuk kita memberikan link atau alamat, atau kita memberikan kita sumber dari web atau dari email atau dari program yang lain. Nah, ini kita gunakan hyperlink ini. Jadi kita bisa menyertakan link atau sumber dari aplikasi yang lain. Tapi karena ini kita lagi nggak buka aplikasi yang lain, maka hyperlink ini udah pasti juga nggak bisa digunakan. Nah, kita bisa ambil dari aplikasi yang lain, tapi karena ini belum ada isinya, jadi nggak bisa digunakan. Oh, maaf, bisa maaf. Nah, ini kita kemarin udah bikin sebuah data. Nah, di sini ini bisa kita bakal ada di data ini. Kita udah bikin tabel yang kemarin di data ini, tapi ini kita mulai dari yang baru. Insya Allah habis ini kita praktekkan untuk data yang ini ya. Ini type hyperlinknya. Nah, kita buka di hyperlinknya. Nah, ini data yang kemarin. Jadi ketika kita mencet hyperlink tadi, maka kita diarahkan ke sumber data yang diberikan. Tapi nggak usah khawatir karena data kita yang kemarin, yang tadi juga masih ada di sini. Nah, tapi data yang sekarang di sini. Ini yang kita bahas kemarin ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut di sini. Selanjutnya ada textbox. Textbox ini kita membuat sebuah area yang bisa kita tulisin di sini bebas, tapi dia di luar dari tabel-tabel yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ada header dan footer. Jadi di atas ketika kita mau ngeprint atau mau mencetak itu di atasnya atau di bawahnya itu bisa kita kasih header atau footer. Header itu tulisan yang ada di atas kertas, footer itu bagian bawahnya. Nah, selanjutnya ada word art, yaitu menyisipkan tulisan di sini. Sisipkan tulisan. Nah, seperti ini. Kita bisa menyisipkan tulisan di sini ini. Jadi kalau tadi diagram ini kita menyisipkan gambar, maka word art ini kita menyisipkan tulisan. Kemudian ada signature line. Ini jarang digunakan, sama seperti objek. Jarang juga digunakan. Sama slicer ini juga jarang digunakan. Kemudian selanjutnya ada equation. Equation ini isinya sebuah bantuan buat yang yang mau bikin rumus. Nah, jadi ada di sini. Ada bantuan buat bikin rumus di sini. Jadi kalau bikin rumus tidak usah susah-susah, bisa digunakan di sini. Kemudian di sampingnya ada simbol. Simbol itu isinya simbol-simbol yang mungkin tulisan huruf yang tidak ada di keyboard kita. Nah, kalau di bagian atas ini kan ada di keyboard nih. A, B, C, D, E, F, G. Lanjut. Nah, kalau dan makin bawah-bawah ini makin tidak ada yang di keyboard. Nah, dan tidak ada yang di keyboard. Sepertiga, seperdelapan, ini juga nggak ada di keyboard ini. Nah, ini untuk bantuan di simbol, ada di simbol.
Kalau untuk memunculkannya cukup kita pilih salah satu, kemudian pilih insert, maka akan muncul simbolnya. Maaf, salah. Nah, kita pilih kita di satu tempat, kemudian kita insert, maka di sini akan ada insert, simbol-simbolnya ada di sini. Nah, selanjutnya terakhir sebelum kita tutup, terakhir ya, kita akan bikin diagram dari data yang kemarin. Kita bikin diagram. Pertama kita blok dulu, kita bikin range dari data yang mau kita bikin diagram. Nah, setelah itu kita pilih salah satu jenis diagram di sini. Untuk hari ini kita akan menggunakan diagram batang aja ya. Kita pilih diagram batang, maka udah muncul seperti ini. Afan 190, Ahmad 96, 95, Bahrul 180. Udah muncul di sini. Ini cara untuk membuat diagram batang. Ini tadi ya, diagram batang ini tadi. Insya Allah kita praktekkan lagi ke depannya. Untuk selanjutnya, terakhir, karena kita udah praktek diagram batang, diagram ini tadi sudah kita praktekkan, diambil dari data yang kemarin. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, Ustadz akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyimpan dan membuka file yang udah kita simpan. Caranya yang pertama kita tekan di sini bagian paling ujung ada tulisan file, kita tekan. Ada beberapa menu, ada beberapa pilihan. Save as, open, close. Close itu menutup, open itu membuka data dokumen yang udah pernah kita simpan. Save as dan save ini sama untuk menyimpan. Bedanya kalau save itu berarti kita menimpa dokumen yang lama. Jadi ada dokumen yang lama kemudian kita timpa, jadi dokumen yang lama hilang. Itu namanya save. Kalau save as itu berarti kita bikin dokumen yang baru. Jadi dokumen yang lama tetap, kita bikin dokumen yang baru, itu namanya di save as. Kemudian ada info recent, yaitu recent itu dokumen yang terakhir kali kita buka, atau new itu kita bikin dokumen yang baru. Print, cetak. Nah, kalau kita mau mencetak dokumen kita, caranya di sini di print, kemudian di print. Atau mungkin save and send, itu kita mau menyimpan terus kemudian kita kirim. Entah itu kirim melalui email, atau kirim di web, atau kirim di SharePoint. Nah, atau mungkin kalau kita mau kita bikin jadi PDF. Nah, ini ada opsinya di sini. Nah, terakhir di sini ada help option, terakhir ada exit atau keluar. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa ketika kita sudah melakukan sebuah progres atau membuat sebuah kemajuan dari data kita, jangan lupa untuk selalu menyimpan, jadi melakukan save sesering mungkin, karena itu bisa jadi ketika kita menulis tiba-tiba komputer kita mati, jadi bisa tersimpan dengan baik sebelum komputernya mati. Jadi ketika kita udah bikin banyak banget data, nggak langsung tiba-tiba hilang semua gara-gara komputernya mati, jadi bisa kita simpan dulu. Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan ketiga ini cukup sekian, mungkin nggak perlu berlama-lama. Kita bertemu lagi di pertemuan mendatang, kita bahas back layouts sampai view di pertemuan mendatang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.